Alhamdulillah sehat walafiat. Suara saya Alhamdulillahirrabbilalamin. terdengar. Suaranya masuk, Pak, jelas sekali. Oke, Oke. baik. Bapak Ibu sekalian ya, jadi hari ini pembukaan kita akan dibuka langsung oleh Bapak Haikal Hasan, Bapak Ibu. Sambil disimak ya, pretestnya tetap dijalankan. Nah, eh, Oke, baik. Yang kami hormati, pertama sekali tentu adalah Bapak Haikal Hasan selaku Kepala BPJPH dan juga Bapak S. Syarifin ya selaku Ketua Harian Hal Institut dan juga Bapak Ibu ya para peserta ya yang sudah bergabung di pelatihan Auditor Halal Angkatan 33 bersama Hal Institut dan juga tim fasilitator ya yang ikut bergabung di angkatan kali ini ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Tentunya untuk acara kita ini nanti akan dibuka oleh Bapak Kaban dan sebelumnya Bapak Ibu akan ada arahan ya, kemudian juga beberapa patah kata dari Bapak Ketua Harian Hal Institut yaitu Bapak S. Syarifin. Nah, yang pertama sekali kami persilahkan Bapak S. Syarifin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala BPJPH Republik Indonesia, Bapak Haikal Hasan. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati juga panitia penyelenggara, ada Master of Training, Bu Elia Yusvita, ada fasilitator, ada 7 orang fasilitator yang akan terlibat membantu Bapak Ibu semua dalam proses pelatihan ini, dan juga seluruh peserta pelatihan auditor halal angkatan ke-33 yang jumlahnya 50 orang. Perlu saya sampaikan ke Bapak Haikal bahwa kita telah meluluskan lebih dari 1.200 auditor Uh, halal sepanjang Masya Allah. 2019 sorry 2021 sampai 2025. Jadi mudah-mudahan itu Seribu cukup dua ratus, berarti. Pak. 1.200 Pak. Masya 1.200 Allah. auditor halal dalam dan luar negeri. Mudah-mudahan itu eh, cukup berarti untuk proses penjaminan produk halal di Indonesia maupun di luar Sangat negeri. berarti. Nah, Bapak Ibu semua, pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 hari sampai hari Kamis 27 November 2025. Dan saya berharap selama 4 hari ini kondisi Bapak Ibu dijaga karena pelatihan ini butuh fokus. Kenapa butuh fokus? Karena ada 4 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu dan kami ingin memastikan selama proses pelatihan ini bahwa Bapak Ibu layak menjadi auditor dan telah menguasai 4 unit kompetensi tersebut. Ya. Akan ada banyak tugas Bapak Ibu di pelatihan ini karena aspek selain pengetahuan adalah keterampilan, keterampilan mengaudit itu harus dibuktikan dengan kemampuan Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas kelas maupun setelah itu nanti akan ada on the job training, yaitu tugas berpraktek langsung menjadi auditor halal yang merupakan nilai terpenting untuk mendukung kelulusan Bapak Ibu semua. Iya, betul. Nah, tentu ya pertama tentu jangan nyambi, tapi biasanya kalau auditor jauh lebih tertib dibandingkan pelatihan SDM halal yang lain. Biasanya Iya, jadi tingkat kelulusan juga tinggi sekali dan ya saya auditor berharap soalnya ya. semuanya lulus gitu loh. Karena ya ini soal SDM juga, kalau auditor halal kan memang sudah dibatasi eh, tingkat pendidikannya, juga ada pembatasan jurusan waktu kuliah, sehingga memang terseleksi. Kalau SDM halal yang lain karena tidak ada pembatasan, akhirnya hampir semua orang bisa masuk. Sebagai contoh penyelia halal, kami kemarin beberapa kali terpaksa harus menolak peserta penyelia halal BGNB karena lulusan SD. Ya,
Oh gitu. Lulusan SD itu udah nggak mungkin bisa mengikuti proses pelatihan. Kadang-kadang lulusan SMP, setiap kali kami mendapatkan lulusan SD atau lulusan SMP, yaitu harus benar-benar waspada karena sebagian besar pasti tidak lulus. Nah, Bapak Ibu semua, eh, pelatihan ini akan dikawal oleh yang namanya fasilitator. Masing-masing Bapak Ibu nanti akan dibagi, ditangani oleh fasilitatornya masing-masing, dan tugas fasilitator hanya satu, memastikan Bapak Ibu bisa mengikuti proses pelatihan ini dan lulus sebagai auditor halal. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkoordinasi atau merespon tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Kadang-kala nanti harus perbaikan tugas atau yang lain karena itu akan sangat menentukan proses kelulusan Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dan saya mohon agar pelatihan ini bisa dibuka oleh Bapak Haikal selaku Kepala BPJPH Republik Indonesia. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak wabarakatuh. Arifin yang sudah menyampaikan arahan ya kepada Bapak Ibu semua dan kita semua yang ada di Zoom ini. Baik Bapak Ibu, untuk dilanjutkan ya, Bapak Ibu mari kita dengarkan sama-sama sambutan, kemudian arahan dan juga sekaligus pembukaan ya oleh Bapak Kepala Badan Kepala BPCP yaitu Bapak Haikal Hasan. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah tawakal Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan mengucap jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini, atas kerjasama ini, atas peluang ini. Tak lupa kita sampaikan salam satu salawat kepada junjungan tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, tahun 1972, penerbangan di Australia telah menetapkan halal, yaitu Qantas. Dan saya ada di dalamnya. Saya juga pelakunya. Tahun 70-an Amerika sudah menerapkan halal. Sementara tahun 80-an China sudah, Brazil sudah, Korea sudah, bahkan Malaysia juga tahun 70-an. Itulah sebabnya kalah. Kita tuh ketinggalan. Kita tuh kalah urusan halal dengan mereka semua. Kita menjadi bangsa yang menggunakan produk halal, bukan membuat produk halal. Kita menjadi bangsa pemakai produk halal, bukan penghasil produk halal. Penghasil produk halal pertama, nomor satu di dunia itu namanya China. Penghasil produk halal kedua, ekspornya itu yang kedua namanya Brazil. Penghasil produk halal ekspor ketiga di seluruh dunia namanya Amerika. Dan seterusnya ada Cina, Korea, Jepang di sana, bahkan Prancis. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak ada? Kenapa kita masuk di jajaran yang paling bawah? Kenapa kita masuk dalam jajaran nomor 8 dari 10 negara itu? Jawabannya cuma satu. Karena kita belum tertib halal. Karena kita kekurangan auditor. Karena kita kekurangan tenaga halal. Karena kita kekurangan yang membuat produk jadi halal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tadi seperti Pak Arifin bilang, kontribusinya cukup sangat besar bagi badan halal. Badan halal harusnya punya 1 juta, 2 juta orang untuk bisa memenuhi dan menselaraskan kecepatan-kecepatan di lapangan. Tapi hari ini saya berterima kasih sekali Halal Institute telah melakukan gerakan untuk mengatasi kesenjangan itu. Sekali lagi, saya tidak berpanjang kalam, cuma mengatakan Anda semua berada pada posisi yang tepat. Masa depan itu halal, Pak. Masa depan itu halal, Bu. Masa depan itu adalah siapa yang menguasai halal. Karena Cina menguasai halal, akhirnya sekarang berjaya. Brazil juga, Amerika juga. Coba Anda sebut 3 negara yang paling adik kuasa saat ini. Itu dia 3.
India, Indonesia, Cina, eh, Amerika, Brazil, itu aja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang menguasai halalnya akan menguasai dunia. Nah sekarang waktunya Anda. Anda sudah berada pada dunia yang tepat, yaitu auditor dan halal pula. Anda sudah berada pada tempat yang sangat agung. Anda diminati oleh semua negara. Anda mahal. Anda orang mahal. Selamat jadi orang mahal. Anda harus bangga bahwa sebentar lagi dengan akhlak yang baik Anda akan diangkat ke tempat yang lebih terhormat. Bahkan kalau tempat di mana sekarang perusahaan Anda tidak menghargai Anda, nggak ada masalah. Karena pasti Allah akan angkat Anda dari perusahaan itu dan meletakkan di tempat yang terhormat. Karena Anda pejuang halal. Halal ekspor sangat dicari di dunia. Salah satu pekerjaan yang paling diminati dan paling dicari itu namanya halal ekspor. Dan ada pada tangan Anda sekalian. Karena itu, buatlah diri Anda se-expert mungkin. Trust me. Believe me. Anda akan menjadi satu-satunya orang termahal di dunia. Mudah-mudahan pecutan motivasi dari saya pagi ini membuat sekalian semua semangat. Karena udah lolos satu hari nih kelihatannya ya. Mudah-mudahan sisa waktu depan akan dibuat lebih lancar. Bila itu pokok saya, ulum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Be. Terima kasih, Babe. Sama. Bapak Ibu sekalian, supaya kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dimudahkan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Hakam Barok. Silakan, Pak. Baik, Bu Elia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan auditor halal, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah, berdoa, memohon ampun, memohon keberkahan, dan semoga acara ini dilancarkan, kita diberikan kesehatan yang prima, kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu di pelatihan ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abdul. Eh, baik, silahkan Bapak Helko Hasan, Pak Syarifan, Pak Abdul untuk live untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Be. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya.
kita akan melanjutkan sesi berikutnya, sesi orientasi ya. Nah, Bapak Ibu, tadi yang belum sempat pretest ya, saya rasa